Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kajiannya, alangkah baiknya kita membaca ayat suci Al-Quran dulu. Ini aja. Hari ini saya akan membacakan surat Fath ayat 29. Bagi yang membawa Al-Quran, boleh dibuka Al-Qurannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja shata'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqihi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tilawahnya. Masya Allah ada menarik. Jadi jika dia pagi ini kita juga di bareng bisa dibilang besok yang akan kita jadi Masya Allah menarik berbeda sekali. Dan semoga kita mendapatkan bekal itu dan senantiasa Allah berikan hidayah kepada kita. Oke, tanpa perlu berbanyak kata, kita akan segera memulai kajian. Pembina kita dan materi kita sudah ada di sini. Kita panggilkan mudah-mudah kita sudah berfatih kepada tapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلهي إن كنت قبلت توبتي وغفرت حوبتي فأكرمني بالفهم والحفظ حتى أن من سمع قراءتي يزداد رقة القلب وإن كان قاسية القلب إلهي أكرمني برزق الحلال وارزقني من حيث لا يحتسب وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Jamaah rahimakumullah, ini makin disiangin kok makin terlambat yang hadir. Mana yang lain? Ya, makin disiangin makin lambat. Kenapa? Ya, nanti udah menjelang zuhur baru rame ya. Selama kita tidak menghormati waktu, sejauh itu pula waktu itu tidak memberi keberkahan buat kita. Ya, Allah bersumpah dengan waktu. Ya, Allah bersumpah dengan waktu. La tasubbud dahr. Maka kita dilarang untuk mencaci waktu. Masa itu nggak boleh. Insyaallah. Iya. Baik. Alhamdulillah assalatu wassalamu ala Rasulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini pagi cerah ya. Cerah apa panas? Ya, alhamdulillah pagi cerah seperti ini kita dikumpulkan dalam satu niatan, yaitu bermudzakarah dengan satu tema yang insyaallah adalah tentang bagaimana, kalau lalu bagaimana cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, sekarang ini bagaimana cinta kita kepada Rasulullah. Lihat berimbang apa enggak? Berimbang atau enggak? Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, beliau yang Allah turunkan sebagai rahmat, beliau yang Allah turunkan sebagai rahmatan lil alamin, sebagai orang yang menyempurnakan akhlak buat seluruh alam, bukan hanya manusia doang. Ya, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama beliau di dunia ini dan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Kalau ditanya ada yang udah ketemu Rasulullah belum dalam mimpi? Ada yang udah pernah mimpi ketemu Rasulullah belum? Kalau ada orang bahas itu juga jangan jawab. Karena mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terlalu sayang untuk diceritain. Paham ya? Terlalu sayang diceritain. Nah, kalau ngobrol berdua sama guru nggak apa-apa. Iya. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita, pertemukan kita di dunia ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di akhirat kita dikumpulkan bersama beliau kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Kemarin itu ada yang kurang sedikit ya, belum selesai materinya, yaitu tentang bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya cintanya seperti apa. Ya, ada satu yang kita ambil di situ adalah bagaimana beliau mencontohkan bahwasanya tanpa ada dan tidak pernah ada dendam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ataupun yang belum jadi umatnya. Bahkan orang-orang kafir pada saat itu yang menghina beliau secara pribadi, beliau nggak gubris. Cuman beda ketika hinaannya itu kepada agama. Beda ketika hinaan itu kepada Islamnya. Tapi kepada pribadi beliau enggak. Peristiwa yang kita ambil pelajaran saat itu adalah peristiwa di Taif. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin hijrah
ke daerah Taif. Kenapa Taif? Karena secara tempatnya juga nggak begitu jauh, ya, dibandingkan Madinah. Jauhan Taif dari Mekah, ya, jauhan Madinah dari Mekah, dari Taif. Dibandingkan dari Mekah ke Madinah, lebih jauh dari Mekah ke Madinah daripada dari Mekah ke Taif. Ya, Rasulullah SAW kenapa memilih ke sana? Secara pemahaman, secara kebijakan politis, pemimpin Taif pada saat itu tidak mendukung kebijakan orang-orang pemimpin kafir Quraisy. Gitu ya. Dengan kurang lebih kalau Rasulullah ke sono dapat dukungan. Tapi apa yang terjadi? Justru sebelum Rasulullah SAW sampai ke Taif sudah terjadi pembusukan, gorengan, fitnah, tuduhan negatif dan segalanya disampaikan kepada warga Taif pada saat itu, sehingga Rasulullah SAW datang ke sana dilihat sebagai orang yang hina, tukang bohong, tukang sihir, yang kalau ngomong hati-hati jangan didengerin. Kalau Muhammad ngomong itu jangan kamu dengerin, kamu nanti bisa kesihir. Kurang lebih gitu. Ya. Sampai sana menjelang Taif itu Rasulullah SAW justru ditimpuki. Di sana. Rasulullah SAW ditimpuk, diusir. Justru beliau bersembunyi di perkebunan, masuk kebun-kebun, perkebunan kurma. Kalau kurma itu kan pohonnya tinggi-tinggi ya. Diselamatkanlah oleh salah satu tukang kebun yang ada di sana. Antum tahu apa yang terjadi? Ya, tukang kebunnya itu menyelamatkan, ya, melihat Rasulullah SAW berdarah-darah, ya, luka-luka di situ. Tukang kebunnya bertanya, kenapa begini mereka? Siapa engkau? Aku adalah Muhammad bin Abdullah. Gitu. Dia ini mulai kenal nih. Oh, yang diceritain itu. Gitu ya. Rasulullah tanya, siapakah engkau? Namanya anda lupa kebetulan ya. Aku adalah ini. Dari mana sukunya? Dari suku ini daerahnya disebutkan. Rasulullah langsung jawab, oh itu daerah saudaraku Yunus bin Matta. Nabi Yunus. Ini tukang kebunnya kaget. Hah? Kok anda tahu? Kok anda tahu? Itu kan rahasia di daerahku punya. Cuman beberapa pendudukku yang tahu tentang rahasia ini, bahwasanya tempatku itu adalah dulu tempat daripada Nabiullah Yunus alaihissalam ada di sana. Ya, dia adalah saudaraku, kata Rasulullah SAW. Tuh, Rasulullah SAW menyebut antara Rasulullah ke Nabi Yunus berapa ribu tahun. Iya, sama sekali. Justru dari situlah si tukang kebun ini merasa, wah, ini orang bukan tukang bohong. Ini orang bukan siapa-siapa. Ini orang saudara dari orang yang kami sanjung-sanjung di wilayah kami. Dia saudara dari Nabi yang berasal dari daerah kami. Justru malah mendapatkan hidayah. Antum tahu yang terjadi? Pada saat itu seorang malaikat, satu malaikat ya, bukan seorang ya. Satu malaikat datang kepada beliau menawarkan, wahai Rasulullah SAW. Marah nih malaikat. Seandainya engkau mau ini gunung Taif aku tembalikin sekarang. Ditembalikin. Rasulullah SAW, iya, enggak, jangan. Kata Rasulullah SAW, jangan. Justru apa yang diminta sama Rasulullah, Rasul meminta semoga Allah jadikan, Allah lahirkan dari daerah Taif itu umat beliau yang paham agama. Justru seperti itu. Jamaah rahimakumullah, bagaimana Rasulullah SAW lepas, tidak menyimpan dendam. Kalau urusan pribadi, ya, terhadap umatnya. Baik jamaah rahimakumullah, demikian pula Rasulullah SAW sangat tidak mau kalau ada umatnya yang disiksa. Sampai dengan nanti di akhirat, dalam beberapa riwayat disebutkan Rasulullah SAW meminta kepada Allah, memohon kepada Allah sebuah permohonan yang ringkas. Apa permohonannya? Ummati, ummati, ummati. Umatku ya Rasulullah, selamatkan mereka. Umatku ya Rasulullah, ampuni mereka. Umatku ya Rasulullah, siapa di antara mereka yang belum masuk ke surga, masukkan ke dalam surga. Siapa di antara mereka yang masih ada di dalam neraka, keluarkan mereka walaupun ada sedikit saja iman di dalam hati. Dikeluarin.
Umat Rasulullah sang pendosa, ahli maksiat yang nggak pernah ibadah, nggak pernah ibadah. Tapi ada iman sedikit, sebesar biji dzarrah saja dikeluarin. Dan setelah itu Rasulullah SAW apakah senang? Tidak. Masih lagi ada yang diazab. Rasulullah sujud kepada Allah dengan lama. Allah berkata, bangun wahai Muhammad, apalagi yang kau minta? Aku minta kepadamu ya Allah, selamatkan umatku yang masuk neraka itu, walau di antara mereka siapa yang pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuh, ya. Sambu waktu nikah mengucap syahadat kan? Aman. Minimal 1 kali ngucapin. Maka antum kalau punya teman walaupun dia bukan Islam, ajarin dia syahadat, ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 1 kali aja, antum nyelamatin dia. Paling enggak ini orang tidak jadi selama-lamanya di dalam neraka. Masyaallah. Ya, pembahasan Jumat kemarin ya. Ulama menjelaskan bahwasanya tidak masuk surga itu bukan karena amalan kita. Tapi karena 2 sebab. Satu, rahmat Allah. Ya, disebutkan yang kedua itu karunia Allah. Tapi karunia ini dimaksudkan adalah karena syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Rasulullah itu di padang mahsyar, ya, berupa ketenangan, keteduhan, percepatan daripada hisab dan seterusnya. Itu khas punya Rasulullah. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga yang memintakan kepada orang-orang ahli surga agar dimasukkan ke dalam surga secara langsung tanpa hisab. Tuh syafaat juga. Dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga dimiliki oleh nabi-nabi lain dan para salihin, orang-orang sahabat, para guru, orang tua, anak dan sebagainya, itu adalah yang meminta dikeluarkan dari surga itu. Tuh syafaat antar kawan di antara. Ya, ini begini nih. Ya. Ini Firza sama Fajar siapa yang duluan masuk surga kira-kira? Ya. Yang masuk surga nyariin Firza duluan. Amin. Fajar mana ya? Oh, di sono kali, blok sono. Yaelah, dari blok sono, tingkat sono lapisin, nggak ada ketemu. Kira-kira nyari-nyari, saling nyari kawan. Ya Allah, teman saya ini ya Allah, bareng-bareng sama saya dulu nyantunin anak yatim. Bareng-bareng sama saya talaki, bareng sama saya dulu benar-benar masjid. Bareng sama saya dulu ngaji di masjid. Di mana beliau ya Allah? Tanya, minta, aku bersaksi ya Allah, dia itu orang baik. Aku mohon, ini teman memberi syafaat kepada teman yang lain. Begitu juga orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Tuh, di situ berlaku. Masya Allah, ya. Nah, nabi-nabi lain pun begitu. Nah, untuk yang kemudian membebaskan daripada siksa yang selama-lamanya tadi itu. Ya, kalau ini tadi yang masuk surga yang masuk neraka gara-gara amalannya nggak balance. Nggak balance-nya apa ya? Dihitung pahalanya sama maksiat sama dosanya. Masih tetap banyakkan dosanya. Ngaji banyak 1000 huruf. Habis itu wah Allah gibah. Habis itu fitnah. Habis itu nyebut-nyebut, dia bilang, wah memang kalau ngaji pagi cuman pagi ini cuma dapat 1000 ayat. 1000 ayat cuma. Nah, gitu ya. Nah, itu la tubtilu shadaqatikum. Yang kayak gini-gini itu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ya. Ini larangan dari Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian, amalan-amalan kalian dengan nyebut-nyebut dan berbuat keji, berbuat menyakiti. Pulang ngaji, asik udah gini, ada kucing gitu ya, mau makan kucing, makan ikan udah di piring, dia mau makan, kucingnya, dimakan kucing, ikannya diambil sapu, ditutup pintu, kucing nggak boleh keluar, dipukulin. Ya Allah, emang dia diciptakan nama Allah sifatnya begitu, doyan nama ikan, ya kucing sekarang sama roti, ya doyan, ya. Emang sifatnya begitu diciptakan nama Allah. Kenapa kemudian kita nyakitin dan seterusnya? Jamaah rahimakumullah. Lantas kita cerita-cerita sekarang ini bagaimana bukti cinta kita sama Rasulullah. Ana harap sepanjang kita bicara ini setiap ada kata sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan lepas dari sholawat kepada beliau. Ya, coba catat nih, satu di antara sholawat yang pendek antum mau baca, Allahumma
salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi bi'adadi ni'amillah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi bi'adadi ni'amillah. Ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam kepada Rasulullah dan keluarganya sejumlah nikmat Allah, sejumlah nikmat-Mu ya Allah. Nikmat Allah berapa banyak ya? Tak terhingga. Yang menariknya firman Allah itu begini, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan dapat menghitungnya. Kata yang digunakan di situ mufrad, kata tunggal, ni'matun, bukan ni'am, bukan jamak. Ni'matun, ni'matani, ni'amun. Bukan wa in ta'uddu ni'amallah, bukan, tapi ni'matallah. Satu aja nikmat Allah kalian nggak bisa hitung. Nah, buktinya coba kali satu hari ini kali ya. Asep bangun tidur nih, udah langsung ambil alat hitung counter, ya. Apa yang dihitung? Ane mau hitung hari ini ane berapa kali kedip? Kali. Atau hari berapa kali kedip? Coba itu, ya. Satu jenis nikmat kedipan mata. Coba kalau lomba-lomba tuh kayak 17 Agustus kemarin lomba-lombaan, lama-lamaan nggak ngedip. Ayo, ada nggak yang sampai 1 jam bisa nggak ngedip? Berair itu mata ya. Satu jam nggak kedip. Nikmat besar adanya depan mata tapi nggak kelihatan sama mata. Iya, nikmat besar ada di depan mata tapi tak terlihat oleh mata. Kedipan mata. Ya, satu nikmat yang seperti itu kita lihat kecil aja, coba hitung. Satu hari bisa nggak kita ngitungnya? Kalau udah kehitung satu hari, hitung seminggu, hitung sebulan, hitung setahun, seumur hidup kalau dapat. Bisa nggak tanya hitung? Paling kira-kira dah ya. Orang rata-rata 1 menit itu berkedip 10 kali. Ada 10 kali, enggak lebih ya. Orang berapa detik ya sekali? Wah, coba kalau nggak kedip, itu satu nikmat tuh. Ke dalamnya matanya. Ternyata nih, Mas Surya nih, teman-teman visual. Kalau mendesain atau menyocokkan satu gambar itu atau membuat gambar, degradasi warna itu ada berapa tingkatan? Yang ketemu sekarang segitu. TV menyebut putih itu tingkatannya sekian. Oh, ada iklannya berapa ya? Tingkatan satu warna aja begitu. Satu tuh. Iya, teknologi berkembang lagi sekian ribu piksel apa ya? Tingkatannya itu. Iya. Nah, itu baru sekarang. Belum lagi nanti nggak tahu tuh degradasinya terhitung. Kalau kulit mah 7 tingkat ya kulit. Ya. Itu warna, belum lagi bentuk. Belum bentuk. Coba antum lihat bentuk mana aja. Yang panjang, pendek, tinggi, rendah, lebar, kotak, bulat, lonjong, yang belum lagi yang abstrak. Gimana jelasin itu? Meja nih, kotak, tapi ada lacinya begini, ada dalamnya rongga begini, depannya kakinya 4. Bentuknya apa namanya? Ya, coba itu bentuk ya. Nah, bila ada bentuk kita tahunya kotak, lingkaran, tabung, kerucut, segitiga, garis lurus doang atau gimana gitu ya. Nah, jelasin. Kacamata itu bentuknya apa? Hah? Coba rambut jelas, rambut yang satu lembar gitu. Orang ada yang lurus diri, ada yang jimbal, ada yang keriting, ada yang ikal, ada macam-macam. Bisa begitu. Mata kita ngelihat itu bentuk, betul ya? Warna, bentuk tadi. Dan ada satu yang ada nggak bisa kelihatan sama mata, angin. Itu baru tadi tutupnya doang tuh. Tutup mata buat berkedip, satu nikmat ya, sama matanya nih. Nah ini satu penglihatan doang tuh. Bisa ngitung nggak gitu? Makanya Allah bilang fa in ta'uddu ni'matallahi. Seandainya kalian menghitung satu saja nikmat Allah, la tuhsuha.
Tidak akan bisa, kalian tidak akan nggak nyampe, nggak bakal nyampe ngitungnya. Maka jangan berharap ada Allah kita ini ahli ibadah minta masuk surga dengan karena ibadah kita. Ditimbang tuh ibadah yang udah dilakuin sama nikmat yang udah Allah kasih. Ibadah yang udah Allah berikan sama ibadah yang udah kita rezeki, nikmat yang Allah udah berikan sama ibadah yang udah kita lakukan. Coba timbang. Sebanding enggak? Oh, saya sholat malaman penuh. Ya, habis isya tidur, bangun jam sekian sholat sampai subuh. Ya. Yang bikin tulang ente bisa tegak siapa? Yang bikin otot ente bisa nopang nih, ya, bangkit, ruku lagi, sujud, bangkit lagi dan seterusnya. Yang bikin mata ente bisa melek, otak ente sadar tuh siapa? Yang bikin ente bisa ingat bacaan-bacaan itu, ingatan ini siapa? Bahkan semua ibadah yang kita lakukan harus bermodal daripada nikmat Allah. Subhanallah. Jemaah rahimakumullah. Maka ada seorang sahabat, ya. Ini sebuah cerita anak ambil dari kitab Mukasyafatus Sajad yang disusun oleh Al-Imam Hujjatul Islam, Imam Ghazali, ya, radhiyallahu anhu. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, kiranya kalian, Rasulullah SAW disuruh untuk mengatakan ini kepada umatnya, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutin saya. Ikutin saya. Dengan ngikutin saya, yuhibbukumullah, Allah pasti akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ikut Rasulullah dapat 2 ganjaran besar utama, yaitu dicintai Allah dan diampuni dosanya. Ya. Jadi satu peristiwa an Hasan qala aqwamun ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa kelompok orang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, ya Muhammad, inna lanuhibbu rabbana, ya, sesungguhnya kami sangat mencintai Tuhan kami. Ya, fa anzalallahu hadhil ayah ala Bishr al-Hafi radhiyallahu anhu. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Wan Bishr al-Hafi, dari Bishr al-Hafi radhiyallahu anhu berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, beliau bermimpi melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi. Faqala ya Bishr, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada si Bishr al-Hafi, atadri bima rafa'aka Allahu min baini aqranika? Tahu enggak engkau apa yang menyebabkan Allah mengangkat engkau, meninggikan derajatmu di antara teman-temanmu dan di antara kaummu? Qultu la ya Rasulullah, saya enggak tahu ya Rasulullah. Saya enggak tahu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, bi khidmatika lis-salihin, Allah mengangkat derajatmu di antara teman-temanmu dan saudara-saudaramu, wahai Bishr, karena pengabdianmu kepada orang-orang soleh. Satu. Yang kedua, wa nasihatuka li ikhwanika, dan karena nasihat-nasihat baikmu kepada saudara-saudaramu. Yang ketiga, wa mahabbatuka li ashabika, dan cintamu kepada sahabat-sahabatmu. Wa ahli sunnati, cintamu kepada sahabatmu dan orang-orang yang mencintai sunnahku. Wa wattiba'uka li sunnati, dan juga kemudian karena engkau mengikuti sunnahku. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i yaumil qiyamah fil jannah. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian dalam sebuah hadis, barang siapa yang menghidupkan sunnahku,
sesungguhnya dia telah cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, kata Rasulullah SAW, kana ma'i yaumal qiyamati fil jannah, akan bersamaku pada hari kiamat nanti di dalam surga. Subhanallah. Cinta kepada Rasulullah menjadi sabab digolongkannya kita kepada beliau. Masalahnya Rasulullah SAW nanti di hari kiamat di mana tempatnya? Ya kan? Sejalan dengan apa yang sering kita bahas, innama yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Sesungguhnya seseorang itu akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Betul? Maka cintailah siapa saja, tapi pahamilah nanti kamu akan bersama mereka pada hari kiamat. Cinta yang suka, wow, gombrang-gambring, huru-hara, gono gini, silakan. Cinta sama yang doyan, maaf nih, doyan shopping aja, doyan jalan aja kemana-mana, silakan. Cinta sama artis yang inilah, yang laki-laki pakai lipstik mungkin, silakan. Tapi ingat, kita akan bersama siapa yang kita cintai nanti di hari kiamat. Maka cintai yang pasti-pasti aja. Ya, cintai yang pasti-pasti aja. Jamaah rahimakumullah. Lantas bagaimana kita ngaku cinta kepada Rasulullah? Rasulullah SAW bilang, man ahabbani, ya, man ahya sunnati faqad ahabbani. Cinta kepada Rasulullah SAW dibilang beliau, siapa yang menghidupkan sunnahku, sesungguhnya dia telah cinta kepadaku. Tuh, seberapa kita cinta sama Rasulullah, seberapa kita menghidupkan sunnahnya. Seberapa kita menjaga, mengikutin, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Di hadits lain Rasulullah SAW bersabda pada sebuah kesempatan, apa sabda beliau? Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di antara rusaknya keadaan daripada umatku pada saat itu, maka baginya pahala 100 orang syahid. Subhanallah. Jadi memang ternyata menghidupkan sunnah itu jihad. Berjuang untuk menghidupkan sunnah. Coba antum sekarang nih, mana-mana, kira-kira kita puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, Senin Kamis, aneh nggak dilihat orang? Oh, hari gini masih puasa nggak cukup, apa puasa Ramadan 1 bulan? Ya, masih kurang apa? Puasa Ramadan 1 bulan penuh, masih ditambahin baik Senin Kamis puasa, contoh. Ya, kira-kira yang kayak gini-gini tuh, kita tentang menghidupkan sunnah Rasulullah ketika mungkin banyak orang yang meninggalkan. Ya, maka di antara cinta, di antara bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah sangat inginnya kita bersama beliau. Rasulullah SAW menjelaskan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i yaumal qiyamati fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, dia telah cinta kepadaku, dan siapa yang cinta kepadaku, dia akan bersamaku nanti di yaumil qiyamah di dalam surga. Sangat pengen kita bersama Rasulullah. Kenapa? Ngapain begini-gini? Ngapain jaga wudhu? Ngapain sih dikit-dikit zikir? Ngapain puasa gini-gini? Ngapain minum pakai tangan kanan? Ngapain? Wah, karena saya pengen bareng Rasulullah ntar di surga. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya. Kenapa demikian? Memang kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tadi begitu ceritanya. Siapa yang cinta sama Rasulullah akan bersama beliau di sorga nanti pada hari kiamat. Dan Rasulullah SAW menjelaskan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Belum dikatakan beriman, tidak sempurna iman seorang di antara kalian, sampai kata Rasulullah, aku lebih dicintai bagi dia daripada cintanya kepada anaknya, kepada orang tuanya, dan kepada manusia seluruhnya. Berarti nggak ada manusia satupun yang kita cintai melebihi dari cinta kita kepada Rasulullah SAW. Paham ya? Paham ya? Jadi prioritasnya gitu. Ada orang kita senang nih,
Ada orang kita respect lah, ya. Mau guru kita, mau orang si ahli ibadah, mau orang donatur tetap di masjid kita, mau orang yang kalau ada kegiatan gini selalu bantu. Itu orang kayak gitu aja dijelekin depan kita seneng nggak? Masa Rasulullah dinistakan, apa Rasulullah ada yang menjelekin nama Rasulullah, kita diem. Rasulullah ketika diinin beliau nggak marah. Rasulullah ketika dihina, iya beliau, itulah akhlak beliau. Begitu akhlak beliau. Antum tahu mutiara yang ini harganya ya, berlian. Siapa yang pernah lihat berlian? Siapa yang pernah berlian? Ya, lihat berlian segede apa? Kecil, nilainya seberapa? Anda pernah lihat berlian, maaf ya, segede mangkok. Bayangin nggak antum? Berlian segede mangkok. Wallahu alam itu replika atau apa, tapi aslinya katanya ada memang. Tapi kalau benar asli itu taruh di situ ngeri juga ya. Itu berapa ribu karat katanya. Berapa ribu karat katanya itu. Di Topkapi, di Turki sana. Berlian, bening cahaya, subhanallah. Nggak boleh foto, nggak boleh difoto. Ya, berliannya segede gitu. Ya Allah. Ditemukan dulu oleh orang sana. Ketika ada berlian kecil aja, antum bandingin satu. Ambil batu apapun untuk nyaingin berlian tadi. Oh, bawa batu ini bawa nih gini batu ini oh ini lebih bagus dari berlian. Ini bagus ini dari berlian. Oh, iya aja dulu. Udah dia. Ya Allah, udah topnya batu deh, ya ngomongin gini-gini. Ada nggak yang bisa kemudian menjelekkan sesuatu yang begitu berharga bernilai? Gak ada. Demikianlah Rasulullah, sebegitu mulianya beliau. Siapa yang mau menghinakan beliau? Emang nggak bakal marah beliau, karena beliau memang nggak bisa dihinakan. Siapa yang memuji beliau? Sang Khaliq. Allah langsung menyebutkan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas budi luhur, budi pekerti yang sangat agung. Allah langsung yang ngomong. Ada pujian yang lebih baik dari itu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau berada di atas budi pekerti yang sangat agung, sangat luhur. Mau dihinain ya, siapa ente? Ya, mau dijelek-jelekin ya, kasihan yang ngejelekin. Maka disanjunglah. Kenapa? Ini manusia, sosok manusia yang udah penuh dengan pujian. Siapa yang memuji beliau, pujiannya akan kembali lagi ke kita. Ya, yang muji orang yang tersanjung tadi, yang sudah dipuji sama Allah, yang sudah dimuliakan sama Allah, maka kita menyanjung beliau, kita muliakan beliau, sanjungan kita, kemuliaan kita kepada beliau itu kembali ke kita. Dia kayak cermin. Dia kayak cermin. Subhanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya, itu kalau kita benar-benar cinta Rasulullah, kita sangat pengen ketemu sama Rasulullah, mau di dunia atau di akhirat nanti. Di dunia pengen jaga, ini begini ya, Masya Allah. Yang pengen banget ketemu Rasulullah memang ada cara-caranya. Cuman di antara cara-cara itu semua pun kita harus melakukan sebuah pembersihan hati. Gak pantas orang yang ngejelek-jelekin orang, mencaci-caci orang itu bertemu dengan Rasulullah, gak pantas. Gak pantas orang yang dia lalai terhadap ibadah itu kemudian pengen ketemu sama Rasulullah, gak pantas. Gak pantas orang yang sama orang tuanya masih gimana-gimana minta dipertemukan oleh Rasulullah, gak pantas. Ke situ dulu. Jadi mantesin diri. Tapi nanti insya Allah kalau kamu untuk ketemu Rasulullah, ingat, jangan lupa sebisa mungkin cium tangan beliau. Sebisa mungkin cium tangan beliau. Amin, amin. Semoga Allah temukan kita dengan beliau dalam hidup ini. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Karena siapa yang mencium tangan beliau dalam mimpi itu, kita bangun tidur tangan kita masih wangi. Allah, tangan kita masih wangi. Ustadz Ana dulu di pesantren pernah jelasin, siapa yang mimpi ketemu Rasulullah dan dia mencium tangan Rasulullah, insya Allah Allah sampaikan waktunya untuk berhaji. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nah yang kayak gini-gini kita munculin. Sangat pengen kita ketemu Rasulullah di dunia ini. Ya, subhanallah. Ya itu tadi mantesin. Kalau ada orang butuh datang ke rumah gini-gini, kira-kira ya udah gimana? Ada orang kemudian jahat sama kita, kita mantesin gimana nih? Kenapa? Ketika kita ingin membalas, ketika kita ingin begitu, ingat, aneh malu sama Rasulullah, ya Allah. Tapi begitu Rasulullah sedang. Dan apapun antum lakukan, antum ngajar Quran, antum ibadah apa ini itu, antum berzikir, bawa-bawa apa namanya, sebuah ini kayak tasbih yang begini atau yang pencet-pencet buat ngingetin kita aja berzikir. Kenapa? Niatin begitu juga. Aneh minta ridha Allah, aneh pengen ketemu Rasulullah. Niatin. Ngajar, bangun pagi, sholat tahajud, apa ya, aneh minta ridha Allah dan aneh pengen ketemu Rasulullah. Paham? Ya, jadi mantesinnya kayak gitu. Memang ada cara-cara yang kemudian ulama itu merumuskan. Ya, yang mau tahu caranya di lain waktu dan lain tempat, insya Allah. Lain waktu dan lain tempat. Yang berikutnya bukti cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam apa sih? Kalau orang mau cinta itu, Bang, kalau orang nih ya, temen nih ya, yang apa namanya, benar mau nikahin aneh, Bang, mau nikahin aye, si perempuan nanya, bener abang cinta sama aye, bener, coba buktinya mana? Wajar. Coba buktinya mana? Bang, ambilin bulan, Bang. Bang ambil deh. Bulan mana ya? Cari bulannya aneh, Bang. Abang baru ketemu matahari deh. Belum ketemu bulan. Ada matahari deh. Ya. Apa namanya? Boncengan sepeda misalnya, tanjakan, Bang, berat, Bang. Enggak, kuat. Wah, tuh, itu cinta pembuktian, ya. Nah. Sama prinsipnya sebuah cinta itu adalah mempunyai energi. Orang barat bilangnya love is power. Bayangin kalau power itu adalah love kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada kekasih Allah itu powernya adalah kecenderungan kita kepada kebaikan. Insyaallah ya. Enggak sembarangan. Nah, kita yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka di sini jelaskan, ya, al-mahabbatu bi iradati ta'ah wa ju'ilat multazimatan littiba'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihi wal hathu ala ta'atihi. Cinta itu, rasa cinta itu ada muncul di situ keinginan untuk ikut orang yang dicintai, untuk taat kepada orang yang dicintai, yang disayangin. Kalau dia ngaku cinta tapi nggak bareng, bayangin gini, kita favorit ngidolain siapa nih orang nih, dia senangnya merek tertentu, kita ngikutin, bayangin nggak? Begitu nggak kalau di lapangan kita lihat? Kenapa? Begini, ente pakai merek ini. Iya sih. Oh, artis ini kan makainya merek ini juga. Ada nggak begitu? Begitu apa begitu? No. Karena emang al-mahabbatu bi iradati ta'ah. Rasa cinta itu di situ ada keinginan untuk ngikutin, taat kepada siapa yang dicintainya. Wa ju'ilat multazimatan bittiba'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi itu menjadi suatu kewajiban untuk juga ikuti kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Imam Ghazali juga nyebutin, manidda'a hubballah wa lam yuhibbul Qur'an fahuwa kadzdzab. Barang siapa yang cinta Allah enggak cinta Al-Qur'an, bohong.
Ya, ntar ada di sini penjelasannya ya. Wa multazimatan littiba'i Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihi wal hattu ala ta'atihi. Maka lazimlah ya, lazim ikut ittiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihi, dalam beribadahnya, wal hattu ala ta'atihi, dan berusaha terus-terusan untuk dalam ketaatan kepada Rasulullah. Ente kenapa begini? Karena Rasulullah begini. Ente kenapa enggak ngelakuin gini? Karena dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Masya Allah. Ya, sebuah kisah. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Tsauri siapa? Nama seorang ulama tabi'in ini. Sufyan Ats-Tsauri. Man ahabba ayyuhibballaha ta'ala fa innama ahabballah. Siapa yang pengen ya, yang pengen cinta kepada Allah, sesungguhnya dia kepengen cinta kepada Allahnya, keinginan dia cinta kepada Allah itu adalah tanda bahwasanya Allah dia cinta sama dia. Paham ya? Makanya disebutkan dalam sebuah ayat lain, may yuridillahu bihi khairan yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada seseorang itu, Allah lapangkan hatinya untuk Islam. Allah tumbuhkan di dalam hatinya untuk mau belajar, mau ngaji, mau ibadah, tuh begitu. Tandanya apa? Apakah karena dia cinta kepada Allah? Cinta kepada Allah pada diri dia itu tumbuh karena Allah cinta kepada dia duluan. Subhanallah. Jamaah, jadi kumpul-kumpul kita dalam kebaikan itu jangan jadi kebanggaan. Harusnya itu jadi bentuk syukur kita. Alhamdulillah ya kita diginiin ya. Kita ketemu di sini ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ini karena Allah cinta sama kita. Makanya kita kumpul sekarang. Kalau enggak, pasar kaget. Iya enggak? Ya Ran? Udah kelar. Mandi bolanya udah kelar. Jagain bola dulu Ran. Ya. Kalau enggak ya dipilih lain. Man ahabballah, man ahabba. Nah, kemudian man ahabba man yuhibbullah ta'ala fa innama ahabballah. Siapa yang orang yang cinta kepada orang yang cinta kepada Allah, lain lagi. Siapa orang yang cinta kepada orang yang cinta kepada Allah, sesungguhnya dia juga sedang mencintai Allah. Paham enggak? Tadi fase pertama ya, permulaannya. Allah tumbuhkan kita cinta kepada dia, itu karena ya dari Allah tumbuhkan ini kita menjadi tumbuhlah ibadah untuk menuju dia. Dan berikutnya man ahabba man yuhibbullah, siapa yang cinta kepada Allah, siapa yang cinta orang yang cinta kepada Allah, fa innal ma ahabballah, sesungguhnya orang itu dicintai oleh Allah. Jadi cinta kita kepada orang soleh itu baik. Ya, sampai gimana cinta sama orang solehnya? Foto-foto beliau dipajang. Itu nggak sembarangan. Kenapa ente ngapain foto-foto gini? Ini soleh. Anak cinta ini orang-orang soleh. Ya, tulisan-tulisan beliau kita ingat, perilaku beliau kita contoh. Ya. Apa kebaikan beliau kita inginkan, terus sebarin. Saat melakukan itu semua ingat bahwasanya ini karena Rasulullah melakukan ini, saya meneruskan ini dan seterusnya. Ya. Wa man akrama man yukrimullah fa innama yukrimullah ta'ala. Dan barang siapa yang menghargai orang yang menghargai Allah, sesungguhnya dia sedang menghormati Allah, menghargai Allah. Ya. Ane suka pakai ini nih, tapi orangnya jarang datang nih. Mana nih? Ya. Hadiah dari salah seorang di antara antum. Ya. Ini ketika ane pakai, ini menjadi sedekah buat dia. Gitu ya. Nah, itulah yang kemudian kenapa murid-murid itu berlomba-lomba memberi hadiah buat guru untuk itu tadi.
Ya. Nah, itu bentuk daripada kita kepada guru, ketemu guru misalnya di jalan. Ya. Menghormati atau menghargai guru kita, orang yang menghormati Allah, sesungguhnya kita menghormati Allah. Ya. Wa qala Sahal rahimahullah, alamatu hubbillahi hubbil Quran. Tanda cinta kepada Allah adalah dia cinta kepada Quran. Wa alamatu hubbillahi wa hubbil Qur'ani hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tanda cinta kepada Allah dan cinta kepada Quran adalah cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alamatu hubbihi sallallahu alaihi wasallam, dan tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbus sunnah, cinta kepada ajarannya. Di antara ajarannya ini majlis. Majlis ini Rasulullah SAW ingatkan kepada para sahabat, wa idza marartum biryadil jannah farta'u. Kalau kalian lewat pada satu tempat taman-taman surga, maka merapatlah, mendekatlah. Sunnahnya malah alhamdulillah. Langkah kita itu dianjurkan dipelanin, merapat. Sahabat bertanya, "Mahiya riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman-taman surga ya Allah? Majalisul dzikir wa majalisul ilm. Majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Maka ketika antum merasa kok aneh malas ngaji ya, nengok dah. Ya Allah, kenapa ini? Jangan-jangan Allah jauh, ya Allah. Jangan-jangan Rasulullah jauh dari ana nih, ya Allah. Paham ya? Hubbal ittiba'u sunnah. Nah, tadi sampai situ ya. Wa alamatu hubbis sunnah hubbil akhirah. Ini menarik. Dan tanda cinta kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cinta kepada akhirat. Ini kita pernah bahas dulu, aneh ingat nih. Berangkat dari titik akhir. Berangkat mulai dari titik akhir. Ada yang ingat materinya? Ya? Atau judulnya, ada yang ingat judulnya? Ada yang ingat judulnya nggak? Ya, kita melakukan apa-apa sebabnya karena di akhirat kita pengen di mana. Ya, kira-kira gitu, di akhiratnya kita pengen di mana nih? Ya. Wa alamatu hubbil akhirati bughdud dunya, dan tanda orang cinta akhirat itu dia melihat dunia itu biasa-biasa aja. Jangan menjadi obsesi, jangan menjadi ambisi dunia. Kenapa? Perintah Allah Subhanahu wa taala, wahai dunia. Ya, sebuah hadis qudsi disebutkan, wahai dunia, layani siapa yang melayaniku, kata Allah. Dan hinakan siapa yang melayanimu. Oh Allah. Ya. Jadi kalau ada dunia udah, antum cari sepatu paling mahal, antum beli, antum injek-injek tuh sepatu. Iya, maksudnya jangan ditaruh di kepala, diinjek emang. Serius bener kajinya, sampai nggak nyambung. Beli sepatu harga berapa? 8 juta. 8 juta. Aneh, sepatu di atas 500.000 aja nggak tega nginjeknya. Sayang nginjeknya. Itu antum beli, aneh bisa beli nih sepatu mahal, aneh injek-injek. Wah, gitu ya. Dipakai buat taklim. Oh ya, ajib lah gitu. Ya, dipakai buat taklim. Subhanallah. Bughdud dunya. Bughdud dunya itu kebalikan, bughdun itu kebalikan dari hubbun, kebalikan dari cinta. Diremehin dunia, begini. Maka kalau dunia itu sebatas di tangan, kalau lepas ya udah lepas. Tapi kalau dunia masuk ke dalam hati, dia hilang, oh gusar. Ya, kayak anak kecil nangis di pinggir jalan, Wah, guling-gulingan kakinya, wah garuk-garuk tanah deh ceritanya, garuk-garuk tanah. Gimana itu garuk-garuk tanah? Ya, ada Mas Tanto lewat, ya Mas Tanto lewat ya, ada kecil, kenapa gitu ya? Oh, duit saya hilang. Oh, duitnya hilang. Iya, berapa? 1.000. Oh, 1.000. Prihatin Mas Tanto kan. Asih, ini
kasih ganti. Ini 1.000, udah sana main lagi. Wah, tambah kenceng nangisnya. Kenapa? Kata Mas Santo lagi. Coba kalau nggak hilang kan jadi 2.000. Tambah kenceng. Coba kalau nggak hilang kan jadi 2.000 sekarang. Iya Jar. Ya Pak Jar. Masya Allah. Wa alamatu bughdid dunya ay ya'khudha minha illa zadan wa balaghatan ilal akhirah. Dan tanda orang yang tidak cinta dunia itu adalah orang yang tidak mengambil dunia itu kecuali hanya kebutuhan dia doang. Dia butuh ini, dia kejar itu, udah selesai. Punya rumah dapat 1, ya udah. Kalau butuh 2 baru cari 2. Kalau mau ngapain rumah banyak-banyak, badannya cuma atu. Ane juga koreksi buat ane sendiri nih, ya. Kaki kita ada berapa kaki? Sepatu kita ada berapa? Buka lemari ntar pulang, hitung baju ada berapa? Mau? Bisa? Surya ketawa deh, koleksi. Hitung rumah ntar, hitung dulu di lemari baju ada berapa? Ama yang dijemuran juga, ama yang digosokkan juga. Dihitung deh tuh. Ya. Randi, Rasulullah bajunya berapa? 3. Allah karim. Wa alamatu bughdid dunya alla ya'khudhaha illa zadan lil akhirah. Ya, wa balaghatan. Ya. Wa balaghatan ilal akhirah. Dan tanda orang tidak cinta kepada dunia, yaitu dia tidak mengambil dunia itu kecuali memang untuk kebutuhan dia, bekal dia hidup ini doang, dan dijadikan sebagai sarana menyampaikan dia nanti di akhirat. Nggak boleh kaya dong. Boleh, cuman kayanya buat apaan? Kan tanya antum, sebelum kaya, pengetahuan tentang kaya itu harus ada dulu. Ilmu pengetahuan tentang uang itu harus ada sebelum uang antum itu datang beneran. Jar, kalau ada yang ngasih Fajar 2 miliar buat apa aja? Tenggelam bilang. Ya. Bingung dong. Iya gitu. Pengetahuan tentang uang itu harus datang lebih dulu sebelum uang itu datang. Orang-orang yang tahu akhirat, dia tahu harus gimana nih. Dia tahu taruh uangnya di mana nih. Ya, ini dunia udah. Ini cuma butuh sekian, selebihnya. Ada orang begitu ada ketemu. Dijual rumahnya nih di Depok, daerah elit situ pesona. Dijual. Dia beli rumah kecil, dibagi-bagi tuh uang. Masya Allah. Teman-teman bilangnya, wali ini orang nih. Penampilannya nyentik aja. Pakai lepis ya, pakai kaos mane-mane. Begitu, ada. Anda kenal orang ada. Ya. Jamaah rahimakumullah. Inilah yang kemudian menjadi cermin buat kita. Anda lanjutkan lagi. Ya. Bukti cinta kepada Rasulullah SAW yang selanjutnya, ini kenapa Anda katakan bukti? Ini buat koreksi kita. Kita berkaca. Benar gak kita cinta sama Rasulullah? Ya. Banyak menyebut nama beliau. Ngapain menyebut nama Rasulullah? Sholawat. Sholawat. Ya. Maksudnya bagaimana? Sholawat. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa orang yang mencintai sesuatu, pasti dia banyak menyebut sesuatu yang dicintainya itu. Tuh. Antum punya mobil Jimny ya. Punya mobil yang jarang deh, sekarang VW. Kemana aja di jalanan, lihat tuh angkot yang begitu banyak, nggak perhatiin. Lihat mobil merek apa ya, itu nggak diperhatiin, tapi ngeliat atau VW, wah VW, wah, begitu apa gitu? Iya nggak? Iya. Fajar abis beli NMAX, wah NMAX, amin. Wah, ngelihat motor lain enggak tuh, ngeliat di parkir ada NMAX, wih sama motor aneh, wih, ya nggak Jar?
Ya. Itulah memang man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Orang yang cinta sesuatu itu dia akan banyak nyebut itu. Nah, kalau kita cinta Rasulullah, seberapa kita menyebut nama beliau dalam sehari? Kita udah dipancing-pancing sama Rasulullah SAW. Siapa yang cinta, siapa yang bersolawat kepadaku, Allah membalas solawatnya 10 kali dan mengampuni 10 dosanya dan mengangkat 10 derajatnya. Udah dimotivasi begitu, kita nggak solawat juga. Halo, nggak malu? Nggak malu kita sama Rasulullah. Fahim tum? Fahim tum? Asik ya. Masa darsukumul an darsunal ana al-lughatul arabiyyah. Iya. Fahim tum, fahimna ya. Coba saya dijelasin. Oh, belum Zat. Tadi bilang udah. Ya, fahim tum paling fahimna. Palestum Palestina. Ada orang maniak Messi. Argentum Argentina. Paham tuh. Baik. Maka adalah di antara tanda bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, kita banyak menyebut beliau. Oh, dia belum? Antum tahu? Satu-satunya nama selain nama Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam sholat kita, nama Rasulullah SAW. Enggak? Syahadat syaratnya setelah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian sholawat. Iya. Ada satu ayat ya. Alam nashrah laka sadrak. Jam 11. Lanjutin dikit ya. Ya enggak apa-apa ya. Soalnya ini enggak kemana-mana ya. Ya seburu-buru. Apa-apa, insyaallah. Alam nashrah laka sadraka. Tidakkah sudah kami lapangkan dadamu wahai Muhammad? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak, dan kami letakkan bagimu beban yang ada pada dirimu. Beban. Wa rafa'na laka dzikraka, dan kami angkat bagimu zikir kepadamu, penyebutanmu. Allah janjikan bahwasanya menyebut nama Rasulullah itu diangkat. Penyebutan nama Rasulullah SAW diangkat. Apa yang terjadi? Ya. Setiap sholat kita tasyahud, ya. Rakaat berapa aja tuh? Subuh sekali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali. Berapa? Berapa kali? 9 kali minimal. Betul ya? 9 kali sholawat dalam sehari. Ya? Berapa banyak orang yang sholat? Satu hari penyebutan nama Rasulullah berapa miliar? Paham ya? Satu hari nyebut nama Rasulullah itu berapa miliar? Wa rafa'na laka dzikraka, dan kami angkat bagimu penyebutanmu, zikir kepadamu. Insyaallah. Ya, insyaallah. Tapi sholawat enggak? Ya, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Maka tadi sampai mana? Aqrabukum li manzilatan yaumal qiyamati aktsarukum li salatan. Yang pengen dekat-dekat sama Rasulullah, ini kabar baik. Yang pengen dekat-dekat sama Rasulullah nanti di akhirat, tempatnya di mana? Rasulullah SAW bersabda, yang paling dekat tempatnya kalian nanti di akhirat bersamaku, yaitu yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Allahumma shalli wa sallim. Jadi kenapa kita nggak mau dekat sama Rasulullah? Kenapa? Bener nggak mau dekat Rasulullah? Benar-benar mau dekat Rasulullah nggak? Lakukan sebabnya. Ya,
Dalam sendirian begitu, bawa tasbih, bawa, jangan dibilang takut riya. Ya, jangan takut dibilang riya. Bawa aja, ini ngingetin kita kok. Gini-gini, itu orang Buddha, itu orang Buddha. Lu kali yang Buddha. Orang ada sholawat, Buddha emang ya Buddha ya Buddha. Orang sholawat gitu. Ya, emang apa salahnya? Emang mau nyerupai gini-gini loh. Sahabat itu ada yang kemudian beliau mengumpulkan batu, dibiarkan Rasulullah untuk bertasbih, pakai media batu, dibiarkan Rasulullah. Ya. Nah, baik, pada kesempatan lain insyaallah kita akan bahas itu. Ya. Yang berikutnya, tanda cinta Rasul, tanda cinta, bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita mencintai siapa-siapa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai siapa-siapa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pantang orang ngaku cinta Rasulullah tapi nggak cinta sama sahabat. Rasulullah SAW berpesan, jangan kalian mencaci sahabatku. La tasubbu ashabi. Kesan. Ya. Jangan kalian mencaci sahabatku, kata Rasulullah. Sekiranya seorang di antara kalian berinfak satu gunung sebesar Jabal Uhud, sebesar gunung Uhud, tidak mengimbangi bagaimana keimanan mereka. Subhanallah. Ya, maka ana pun dapat pesan dari guru ana. Ya, beliau kalau berkisah tentang peristiwa pembunuhan cucu Rasulullah SAW, ya, beliau pesan hati-hati. Jangan sampai di dalam hati ini benci kepada salah seorang sahabat. Ya, kejadiannya di situ maaf ya. Ada dari Yazid bin Muawiyah gitu kan ya. Ceritanya begitu. Wow, kemudian itu yang membunuh ini ya, anaknya, pasukannya lain-lain sebagainya. Mereka sendiri pun menyesal melakukan itu, bukan maksudnya, dan seterusnya. Kita udah diwanti-wanti, hati-hati. Jangan terhadap sahabat kita tumbuh benci. Enggak boleh. Sahabat itu yang dicintai Rasulullah SAW, dan kita mengaku cinta Rasulullah, dan kita nggak boleh benci siapa yang sudah dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya, insyaallah ya, masya Allah. Cuman hanya di keluarga mereka itu nggak mau ngasih nama anaknya nama seperti itu, keinget sono-sono gitu, ya, paham ya maksudnya ya? Oke. Berikutnya dalam catatan ini yang terakhir, ya, mengikuti akhlak beliau. Akhlaknya seperti apa? Sampai nggak kita kepada akhlaknya? Nggak bakal sampai. Karena akhlaknya langsung yang Allah sebut, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau berada di atas budi pekerti yang sangat agung. Allah. Udah ujian purna, nggak ada lagi yang bisa muji selebih itu. Dan gak ada yang bisa menghinakan sesuatu yang sudah seperti itu. Kayak berlian tadi. Biarpun kecemplung ke lumpur, biar kecemplung ke tempat kubangan darah, orang kurban tuh ada darah, berlian jatuh ke sono, ambil cuci, masih berharga. Tetap gak berubah. Jangan berlian deh, emas 10 gram jatuh, darah hiji itu ambil gak? Ambil, kali dibiarin 10 gram ya bu 10 gram gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jamaah rahimakumullah. Terakhir sebagai penutup ya, mari kita buka sama-sama surah At-Taubah ayat 24. Sama-sama semuanya buka At-Taubah ayat 24. Ya. Fadil, tolong dibaca. Baca. 24. Iya, satu ayat aja. Satu ayat memang. Anak-anakmu 2.
saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan usaha, niaga, rumah. Fatarabbasu. Katakanlah jika ayah-ayahmu, anak, orang tua, anak, keluarga, istri, ya, saudara, ya, apa tadi, perusaha, perdagangan, perniagaan, rumah, tempat tinggal, itu harta tuh ya, maksudnya. Itu lebih dicintai bagimu daripada Allah dan Rasulnya dan jihad kepada Allah. Fatarabbasu, tunggu waktunya, hatta ya'ti Allah bi amri, tunggu waktunya, Allah turunkan nanti sesuatunya, Allah tetapkan sesuatu. Bahkan 8 hal tadi yang urusannya duniawi semua tuh, ya, orang tua yang menjadi sebab kita hadir di dunia sekalipun, anak-anak yang akan nanti menjadi keturunan kita yang terus melanjutkan ibadah kita mungkin, ya, istri, keluarga, saudara, usaha yang udah kita kumpulin, perniagaan, harta yang kita kumpulin, apalagi tadi itu, ya, perniagaan, ya, sampai dengan rumah yang kita tinggalin, yang kita di situ lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad kepada Allah. Fatarabbasu, tunggu waktunya. Jamaah rahimakumullah, ditutup dengan wallahu la yuhibbul fasiqin, la yuhibbul qaumal fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang-orang yang fasik. Jamaah rahimakumullah, ini terlihat ringkas, tapi ternyata cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi asas daripada keimanan kita. Kalau urusan-urusan duniawi itu ngalahin cinta kepada Rasulullah, tunggu waktunya. Mengalahkan 3 hal, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, dan jihad di jalan Allah, tunggu waktunya. Ya, ini buat koreksi kita semua, jangan sampai kita tergolong yang itu tuh. 8 hal itu harus ditaruh di bawah 3 hal. Jangan sampai 8 hal itu di atas daripada 3 hal tadi. 3 perkara, yaitu cinta Allah, cinta Rasulullah, dan jihad di jalan Allah. Jangan sampai yang 8 itu menjadi prioritas bagi kita. Kalau itu menjadi prioritas, tunggu waktunya. Maka untuk ngaji, ini juga jadi pertanyaan buat kita. Oh, gini acara ini. Ya, anak ini, bisnis ini, oh, kan hampir sama ya, sama nggak gitu? Oh, kerjaan ini, oh ini. Maka ana pesan-pesan dari awal, ngaji itu diwaktukan, karena itu waktu antum bersama-sama kumpul orang-orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Ya, bisa dipahami ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan dalam hati kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan cinta kepada orang, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan sekiranya ada yang mau ditanyakan.
Kulit sana. Baik, ada yang komentar? Fadil? Mas Nando? Ada yang komentar dari apa yang disampaikan oleh Ibu ini? Dari awal Ibu ini? Baik, mari kita lanjutkan nanti kita Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati pertemuan kita ini, ridhonya menggolongkan kepada orang-orang dan memberikan kita pemahaman yang baik dan ilmu bermanfaat. Ala hadiniyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk orang tua kita, sesepuh-sesepuh kita, para guru kita, keluarga kita yang kita di rumah, para orang-orang yang telah membantu dalam kehidupan kita, orang-orang yang menginfakkan hartanya di masjid ini, seluruh jamaah masjid ini, seluruh pelajar di masjid ini, seluruh pengajar di masjid ini. Semoga orang-orang yang mengkhidmatkan waktunya, hartanya, tenaganya, pikiran untuk masjid ini, menginfakkan ilmunya dan kemampuannya untuk masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesuksesan, keselamatan, keamanan, kesehatan, keberkahan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah menjadikan dari mereka keturunan-keturunan soleh dan solehah, berilmu yang bermanfaat. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdash syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم احسن مما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم ارزقنا حبك، اللهم انا نسالك حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب من يحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة، اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة، اللهم ارزقنا زيارة النبي، اللهم ارزقنا الحج والعمرة وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغنا المكة والمدينة وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربي زدنا علما وارزقنا فهما، ربي زدنا علما وارزقنا فهما، ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Terima kasih.